Welcome to Elmika Project. Kali ini kita balik lagi di sesi tamu agung. Dan sekarang yang jadi tamu agung kita adalah Tarju. Ngomong-ngomong, ada yang kenal nggak? Nggak ada yang kenal. Saya jamin nggak ada yang kenal. Kasian banget nggak ada yang kenal. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kiraksa Manggala, ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, share ya untuk kalian yang menonton di channel YouTube ini. Apa nama YouTube-nya? Oke, bye bye. Rusuh banget. Punya tamu rusuh banget. Halo Roro, hai semuanya. Ini tamu agung kita kali ini yang nggak begitu agung sebetulnya kan? Iya, nggak agung sama sekali nggak. Saya nggak agung. Aduh, senang bisa ada di sini. Masa Apa kabarnya Roro? Apa kabarnya Roro? Baik. Kegiatannya apa aja? Saya sedang mengandung. Sudah mengandung, wow. Dan perlu teman-teman tahu hari ini aku telah berhasil menyiksa orang Kiraksa Manggala. Aduh, benar-benar deh. Yang biasanya tiap hari ngerokok, ngopi, Iya. mau ketemu dengan Roro Elmika, syaratnya adalah tidak boleh ngerokok, tidak boleh bau rokok, dan tidak boleh pakai parfum yang tajam. Jadi saat ini saya bau. Saya nggak pakai parfum dan saya nggak ngerokok. Nggak keren banget ya pokoknya deh. Pokoknya Ada sih rokoknya sih. ketemu Roro Elmika harus puasa. Rokoknya cuma pajangan. boleh dipajang, nggak boleh. Dilihat doang. Awet rokok saya. Pokoknya nggak boleh ngerokok sama sekali. Makasih ya Roro, udah diundang di channelnya yang keren ini. Sudah disiksa. Iya, sudah disiksa jauh perjalanan dari Depok ke ini mana? Ini daerah Mangga Besar. Nah, ya itulah ya. Terus macet-macetan sampai di sini pengen ngerokok nggak bisa. Terus pesan kopi nggak ada. Mau pesan kopi di sini bukan warung kopi, nggak ada kopi. Aduh, bener-bener deh. Oke. Nih, kan dirimu tuh sudah sering berlalu lalang, baik di dunia pertelevisian, baik di dunia Udah nggak laku. persilatan. Oh, sekarang udah nggak laku ya? Udah nggak laku, bukan nggak laku sih, udah nggak terlalu. Nggak terlalu laku. Sama aja, udah nggak terlalu apa ya? Laku. Bukan. Oke. Nggak terlalu seneng gitu lah ada di TV. Nggak terlalu seneng apa udah nggak ada yang nawarin? Nggak terlalu senang di TV itu banyak aturan, pemirsa. Iya. Banyak aturan. Banyak aturan. Ya iyalah, namanya TV. Iya kan, kita harus ngikutin dia. Iya. Masa apa harus ikutin dia? Padahal kan harusnya mereka ikutin dia. Saya. Saya bikin TV sendiri. Harusnya. Nih, Ada TV saya. Channel YouTube Kiraksa Manggala. jangan lupa subscribe. Tapi sebelum subscribe channelnya Kiraksa, tetap harus subscribe channelnya Elmika Project terlebih dahulu. Iya. Oke. Ngomong-ngomong soal malang melintang nih, sebetulnya spesialisasi dirimu tuh apa sih? Spiritual. Gue jujur nih ya, selama gue mengenal Kiraksa ini, dia terlalu multi talenta. Jadi kalau bicara soal spesialisasi, aku sendiri sebetulnya juga bingung. Dia spesialisasi apa gitu? Kadang-kadang orang bilang kan Kiraksa itu pakar tenaga dalam. Pakar tenaga dalam. Iya, yang ngomong itu sendiri nggak ngerti apa itu tenaga dalam. Oke. Jadi ya sebenarnya nggak masuk juga gitu loh. Jadi kalau dibilang pakar tenaga dalam, saya tanya sama orang yang ngomong itu tenaga dalam apa? Penjelasan mereka salah. Gitu kalau dibilang Kiraksa, ditanya Kiraksa ini spesialisasinya gitu ya. Ya. Kalau Mbak Mijan kan susu, jelas. Oh kayak gitu. Iya kan spesialisasi. Oh itu. Citra Prima kan para Apa? psikolog. Para psikolog itu apa spesial itu? Iya. Jadi Spesifikasi. Iya, lebih ke arah psikologi daripada orang-orang yang mengalami kejadian-kejadian supranatural kayak gitu. Elmika jelas kriminologis. Kerjanya mengguru berdemir. Kiraksa Manggala adalah seorang spiritualis. Udah gitu aja kali ya? Semua juga spiritualis. Iya. Coba. Kan semua dipelajari, Roro. Iya memang. Gini kalau Ini nggak pernah mau ngaku jurusannya spesialisasinya apa, nggak pernah mau bongkar. saya melayani yang namanya susuk, saya melayani pemikat, saya melayani pelatihan tenaga dalam, saya melayani kanuragan, saya melayani kebatinan, saya melayani pesugihan, saya melayani apa-apa aja.
Jadi kemana? Kalau ada orang mau ngajak saya bicara tentang psikologi paranormalan atau apa ya, mereka mau tahu nggak? Tentang para psikolog. Kalau ada orang mau ngomong sama Ki Raksa tentang spiritual, supranatural, metafisik, ayo. Karena Ki Raksa memang dididik dari awal untuk mengetahui secara luas tentang itu. Gitu. Jadi nggak cuma apa ya? Cuma satu hal yang ditekuni. Jadi memang semuanya dipelajari. Iya. Kayak gini, kalau Ki Raksa kan multi talenta. Ki Raksa gini, kalau laki-laki kerennya apa sih kan gitu ya? Kerennya laki-laki itu apa? Laki-laki itu jantan ya kan, pemberani, terus kuat, strong ya kan. Nah makanya belajarlah tentang tenaga dalam kan gitu. Ya terus belajarlah tentang bela diri, belajarlah tentang kayak gitu tuh. Ya terus belajarlah tentang kebatinan. Oh kita mau tahu tentang hal perhantuan, ya kan? Itu juga ada dipelajari. Kalau yang belum tahu Ki Raksa itu siapa mungkin ya bingung kan gitu. Tapi kalau yang udah tahu pasti akan tahu juga perguruannya. Nah itu kalau udah ngomong perguruan Roro. Padahal Roro Elmika itu juga tahu Ki Raksa itu sudah lama loh, tapi masih nggak ngerti. Iya, kalau ngomong perguruan tidak mungkin satu perguruan itu cuma mengajarkan ilmu satu keilmuan aja, harus luas gitu loh. Jadi tanggung jawabnya tentang semua hal ada, makanya harus mempelajari semuanya. Makanya akhirnya orang bingung, termasuk Roro bingung. Posisi Ki Raksa tuh sekarang di Padepokan tuh sebagai pengajar gitu ya? Iya, pengurus di Padepokan di Padepokan Lindu Aji. Kan ada beberapa lembaga, ada beberapa perguruan di Padepokan Lindu Aji. Salah satunya tempatnya Ki Raksa yaitu Tahta Mataram. Nah, Tahta Mataram itu menginduk ke Padepokan Lindu Aji. Yayasan Padepokan Lindu Aji ya, karena ada Padepokan Lindu Aji juga di Semarang. Oh gitu, beda-beda. Iya, beda, ini beda. Tapi tetap mengerucutnya satu. Yayasan Padepokan Lindu Aji yang di Solo. Oke, nah Ki Raksa ada di Tahta Mataramnya. Tahta Mataram. Nah, di Tahta Mataram Ki Raksa sebagai apa? Pengurus dan Dewan Kepelatihan. Anggota Pengurus Dewan Kepelatihan. Oke. Tugasnya ngapain aja? Ya itu semuanya tadi, ngajarin itu semua. Ngajarin itu semua. Makanya kan harus tahu semua. Jadi bagian training untuk para trainernya gitu ya. Men-training para trainernya. Bisa gitu. Begitu. Jadi melatih para pelatih. Gitu ya. Begitu kira-kira. Jadi ada orang yang mau masuk Tahta Mataram terus mau belajar sama Ki Raksa, ya jadi pelatih dulu. Jadi kalau yang baru masuk itu nggak bisa langsung sama Ki Raksa belajarnya? Ya bukan nggak bisa, tapi kan ada tingkatan ya, ada tingkatan yang harus dilalui sampai dia bisa berlatih langsung dengan Ki Raksa. Jadi kalau mau masuk Tahta Mataram itu syaratnya bagaimana? Nggak ada syaratnya sehat secara ya waras. Iya bener, jadi nggak ada syarat gitu. Jadi dia boleh agama apa aja boleh masuk, dari suku apa aja boleh masuk, dari negara mana aja boleh masuk. Yang penting waras. Laki perempuan boleh? Laki perempuan boleh. Okay. Mohon maaf, cacat boleh. Semua pelatih harus bisa melatih itu, harus bisa menghandle itu. Malah justru orang-orang yang berkebutuhan khusus itu disarankan malah masuk ke Tahta Mataram untuk membina mentalnya dan fisiknya. Betul. Nah, kalau untuk biaya, ada biaya nggak masuk ke Tahta Mataram? Biaya ada, cuma biaya di Tahta Mataram itu tidak berat, tidak mahal sama sekali. Ya? Ada biayanya. Dan ada malah yang digratiskan loh. Ada yang digratiskan? Buat teman-teman yang mau bergabung dengan Tahta Mataram, yang mau belajar dengan Ki Raksa Manggala, silahkan nanti cek website yang sudah ditaruh di deskripsi. Ini BTW nih Ki, kan udah akhir tahun nih. Biasanya kan pada ngeramal tuh. Ramalan Ki Raksa buat tahun 2020 apaan nih? Udah ada ramalan apa belum? Ramalan? Ada sih ramalan, tapi Ki Raksa jarang mengeluarkan hasil ramalannya secara publis. Nah, sekarang mumpung ada Roro Elmika. Ceritakanlah apa yang mungkin sudah dilihat, apa yang sudah diramalkan.
eksklusif jadi. Oke, yang apa nih? Tentang apa nih dulu nih? Yang paling awal apa nih? Pengen tahu tentang apa? Yang Kiraksa lihat. Apa yang Kiraksa dapat? Oke. Dapat visionnya atau dapat intuisinya atau dapat gambaran atau apa? Oke, akan adanya kerusuhan, keributan. Kayak macam demo gitu. Dan enggak, Kiraksa nggak melihat ini ya. Jangan langsung disinggungkan dengan politik ya. Tapi kerusuhan masa orang. Masa orang akan saling bersinggungan, saling Kayak bentrok gitu. Iya. Kayak perang loh. Iya. Ya perang. Ya perang tapi bukan perang bersenjata ya. Maksudnya bersenjata api bukan. Ini lebih kepada masa banyak. Itu akan terjadi di 2020. Terus akan ada bencana di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Bencana alam ya. Serem. Makanya Kiraksa itu kalau melihat kayak gitu-gitu nggak kayak yang lain, Roro. Kalau yang lain kan langsung diekspos ya, terus langsung naik ke medsosnya, langsung disampaikan ke publik. Kiraksa justru malah yang kayak gitu-gitu enggak gitu. Tapi disampaikan kepada orang-orang tertentu yang mungkin berpengaruh atau berdampak terhadap bencana atau kejadian tertentu itu. Gitu. Nah sebetulnya gambaran-gambaran yang tadi Kiraksa bilang itu dapatnya secara bersamaan atau sebetulnya itu kumpulan dari beberapa vision, kumpulan dari beberapa rasa, kumpulan dari beberapa penglihatan gitu. Biasanya sih apa ya? Kalau dibilang gini itu semua beruntut ya. Ada jadi kayak hasil gitu ya satu persatu. Iya, ada gitu. Seperti itu. Tapi kan biasanya akan terlihat jelas itu di momen-momen tertentu. Jadi nggak bisa nih kayak begini kan gitu. Nggak bisa juga di tempat-tempat yang umum kayak gitu. Biasanya munculnya itu ketika kan sesuatu yang memang sebelumnya Kiraksa sudah dapat gambaran. Iya, kan? itu tadi kan sebenarnya itu nggak langsung blok dikasih tahu. Jadi satu gitu kan. Itu ada seperti rantainya kan gitu. Jadi ada hubungannya dari vision pertama, vision kedua, ketiga, akhirnya memiliki kesimpulan. Atau vision yang benar tuh kayak gitu. Gitu. Nggak semuanya langsung blok datang bisa. Dalam hitungan beberapa detik begitu ditanya langsung bisa jawab tuh bukan seperti itu. Tapi kayak semacam rangkaian puzzle, sesuatu yang datang ke kita, pesannya tuh terputus-putus dan kita harus ngerangkai dulu, kita harus sambungin dulu sampai kita bisa ini loh pesan yang didapat. 2020 Kiraksa menikah nggak? Doain ya. Wahai jodohku mungkin sedang menonton, datanglah padaku. Sekarang belum ada jodohnya? Belum lah kan belum jodoh itu sesuatu yang dipertemukan kan, disatukan. Kan belum. Jadi belum jodoh. Iya, itu baru calon. Itu baru calon. Semoga menjadi jodoh kan gitu ya. Oke. Mari kita doakan bersama-sama. Semoga tahun depan kita bisa kondangan bersama-sama ke kawinannya Kiraksa. Ini channel gosip juga ternyata ya. Channel gosip juga. Aduh, kemarin-kemarin kayaknya nggak begini. Kayaknya serius ya. Kayaknya serius ini kayak khusus dengan Kiraksa Manggala. Ngomong soal tenaga dalam nih, Ki. Berapa lama sih orang bisa menguasai tenaga dalam? Menguasai tenaga dalam? Atau mengenal lah? Mengenal tenaga dalam kurang lebih kalau dari nol. Kalau dari nol? Sekitar 4 bulan lah. 4 bulan? 4 bulan. 4 bulan tuh mereka sudah bisa mengenal, sudah bisa mengerti lah ya. Sudah bisa dilindas motor. Sudah bisa dilindas motor. Jadi salah satu materi ujian ya dilindas motor. Iya, untuk ujian pertama itu dilindas motor. Kalian mau dilindas motor? Kalau mau dilindas motor, silakan nyobain bergabung dengan Padepokan. Iya. Tahta Mataram. Supaya tahan dilindas motor. Gila, keren banget gitu. Enggak sih, enggak keren itu. Enggak keren. Iya keren lah, keren. Berarti masih ada yang lebih serem lagi dong? Masih ada. Seriusan? Jadi dari mulai lindas motor, mematahkan besi baja. Matahin besi baja. Terus besi baja ganda. Besi baja ganda. Bedanya apa? Jadi double. Oh, double. Oke.
terus disabet besi. Disabet besi. Iya, badannya dipukul besi. Dipukul besi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Besinya yang patah lah. Besinya patah, men. Oke, Terus ada remuk batu bahasanya. Remuk batu itu jadi batunya ditaruh remuk batu. Jadi batu besar ditaruh di dadanya, terus dihantam pakai bodem. Bodem itu palu besar. Iya. Terus banyak demonstrasi atau materi seperti itu banyak. Ada dipukul di kepala, ada dipukul di tulang kering, ada itu pakai pengaman? Enggak. Kapan-kapan Pro Realmika mau ngeliat proses latihannya? Boleh. Nggak, penasaran. Datang aja, banyak kok di sini. Di Jakarta banyak. Oh, di Jakarta bisa. Jadi nggak cuma di Solo nih? Ada di Jakarta, di Sunter, di Kemayoran, di Pasar Minggu, di Bekasi, Depok. Itu banyak. Di Romangun ada. Jadi yang jelas kalau kita sudah masuk satu padepokan, kita belajarnya nggak sendiri ya? Enggak dong. Terarah, Betul. ada yang nemenin juga. Jadi kalau ada salah-salah itu udah ada yang dan semuanya harus dilatih dengan baik, dipahami dengan benar. Karena banyak orang kan karena ngelihat di YouTube kan gitu, terus ikut-ikut, coba-coba kan gitu. Malah fatal. Ya. Bahkan ada yang sudah berlatih, yang sudah belajar, sudah masuk perguruan, begitu melakukan demonstrasi atau melakukan atraksi itu, ya tangannya ada yang patah, ada yang patah. Ada. Berarti ini beneran dong, bukan tepu-tepu. Beneran dong. Bukan yang trik-trik. Ya, banyak orang yang itu tuh ada tuh kan di YouTube juga tuh yang membongkar rahasia tenaga dalam. Nah, sering tuh ya kan. Itu kan yang dia bongkar itu kan yang memang yang mungkin ya yang menggunakan trik gitu loh. Tapi memang berarti di sini kita bicara ada yang trik, ada yang memang ini loh realnya. Iya, gitu loh. Ya. Bagaimana kalau trik terus gimana tuh Kopassus tuh? Apa iya gitu loh? Institusi negara sebesar itu gitu kan? Pakai trik gitu loh. Nggak mungkin lah, malu lah. Oh iya, harga diri negara ini. Itu kan dilakukan oleh Kopassus, dilakukan oleh TNI. Mereka belajar bela diri juga, tenaga dalam juga mereka ya. Gitu. Tapi gini Roro, penjelasan atau pemahaman tentang tenaga dalam sampai yang benarnya, ya, yang sampai ada bahasa inti tenaga dalam, ada bahasanya ilmu tenaga dalam yang hakikatnya gitu. Itu tidak mudah dipelajari dan tidak cepat. Tidak bisa dengan sekali dua kali datang gitu ada ya. Ada proses. Kalau Kiraksa malah bilang gini, atraksi seperti itu hanya dasar. Atau hanya dasar. Nah, permulaan dari ketika kita belajar atau memahami tentang apa itu tenaga dalam. Itu dasar, itu permulaannya. Berarti boleh dikatakan itu jadi bisa kayak sebagai pemancing untuk kita bisa meyakini bahwa kita sudah punya kekuatan itu gitu ya. Iya. Untuk memancing PD-nya kita sendiri kan. Iya. Kadang-kadang kita belajar sesuatu yang baru tuh kita nggak yakin sama diri kita sendiri gitu loh. Sebenarnya begini. Sampai di proses itu pun sebenarnya sudah ada orang akan sudah merasakan perubahan dalam dirinya. Yang paling sederhana, dia akan merasakan lebih sehat, dia akan merasakan lebih bugar, dia akan merasakan lebih fokus. Banyak orang yang gagal lama untuk bisa fokus mengerjakan sesuatu kan gitu ya. Ketika dia mempelajari tentang tenaga dalam, minimal itulah yang akan ada dirasakan perubahannya. Tapi kalau menuju tadi balik lagi menuju sebuah pemahaman tenaga dalam yang sebenarnya itu panjang sekali perjalanannya. Makanya akhirnya banyak orang yang mengatakan tenaga dalam itu fake. Tenaga dalam itu bohong, fata morgana, dan karena memang saya pastikan yang berbicara seperti itu pastinya adalah orang-orang yang pernah belajar tenaga dalam dan tidak tuntas. Yang separuh kulitnya aja, setengah, seperempat, mungkin 1/8, atau malah mereka belajar itu dari tempat-tempat yang memang mengajarkan trik. Ya. Jadi mereka tahunya triknya aja. Itu gitu loh. Jadi karena kalau kita bicara soal trik dari tenaga dalam, di perdukunan juga banyak loh yang pakai trik. Jadi nggak cuma tenaga dalam aja gitu. Betul. Gitu jadinya. Jadi semuanya pengen instan, pengen cepat, terus sebuah perguruan pengen terlihat wah, maka mereka menggunakan trik
menggunakan cara-cara yang menipu kan gitu ya. Jatuhnya jadi tukang sulap. Iya, kayak gitu. Gitu Bos. Sementara kalau Tata Mataram itu memang tidak menggunakan cara-cara seperti itu. Karena memang ini perguruan untuk melatih diri gitu ya. Iya, adapun istilah lain yang kita ajarkan di sana bukan trik, tapi teknik. Beda ya, beda. Trik dengan teknik beda. Bedanya? Beda. Kalau gini, misalkan mematahkan besi. Kalau trik ya, kalau trik bisa jadi besinya udah patah duluan tuh. Oh. Itu trik, ya kan? Gitu ya. Kalau teknik adalah bagaimana memposisikan tubuhmu, bagaimana memposisikan tanganmu dengan baik dan benar. Itu Cara teknik. megangnya gitu ya. Ya, cara mengangkat, mengayunkan tangan itu harus baik dan benar. Itu adalah teknik. Itu teknik, gitu loh. Jadi bukan besinya yang diakal-akalin, Bukan tapi besinya. cara kita, posisi Tata kita cara itu bagaimana teknik. gitu ya. Ya, Itu begitu. kan kalau kita bicara teknik tenaga dalam berarti kan itu cara kita untuk memfokuskan power gitu kan. Iya. Kalau tekniknya benar, power kita akan teralirkan dengan Betul. benar. Begitu. Oke. Jadi Iya bedanya kan? di situ. Iya, jadi nggak asal-asalan kan gitu. Karena apapun dilakukan asal-asalan nggak akan pernah berhasil. Malah jadinya celaka kan gitu. Nah, kalau yang salah teknik itu yang Yang biasanya tadi, yang celaka. tadi, yang ada Sampai yang patah tulang. tangan, kayak gitu. Itu ngeri kan. Tapi jadi kepengen nyoba karena Mika ini seorang yang kalau dikasih tahu apa gitu terus jadi pengen nyoba. Tapi gini, Penasaran. ya Roro gini loh. Pada akhirnya orang, tadi Roro pertama di awal bertanya, Kiraksa spesifikasinya apa sih? Akhirnya orang akan menspesifikasikan Kiraksa itu karena itu. Ke tenaga dalam. Ya Ke karena memang dirimu kan ngajarnya di situ. Padahal Tahta Mataram itu lembaga ilmu spiritual. Oke. Lembaga pendidikan ilmu spiritual. Tidak ada tenaga dalam. Oh, malah tidak ada tenaga Nggak dalam. ada judulnya tenaga dalam, nggak ada. Oh ya? Ayo gimana tuh jadinya tuh? Ya kan? Tapi yang diajarkan tenaga dalam. Oke. Karena sekali lagi banyak orang salah paham tentang apa itu tenaga dalam. Kalau Kiraksa banyak orang salah tentang memahami apa itu tenaga dalam. Kalau Kiraksa bilang tenaga dalam itu justru induk dari semua materi keilmuan. Oke. Untuk Orang penguasaan diri gitu ya. Orang tidak akan pernah bisa melakukan yang namanya santet tanpa tenaga dalam. Orang tidak akan bisa melakukan yang namanya pelet tanpa tenaga dalam. Tidak ada yang namanya pesugihan tanpa tenaga dalam. Tidak ada yang namanya bentuk-bentuk pengasihan, penglaris tanpa tenaga dalam. Itu power apa? Kalau bicara nggak bisa nyantet, nggak bisa melet orang, kalau nggak punya tenaga dalam, oke, aku sepakat. Karena itu memang membutuhkan power-power yang dari dalam diri, sebuah kekuatan dari dalam diri, apapun namanya itu. Iya. Tapi kalau kita bicara soal pesugihan, pesugihan. kan nggak bisa cukup dari sini doang. Karena kalau kita bicara pesugihan, itu kita bicara soal hubungan imbal balik dengan sesuatu yang ada di luar sana. Pesugihan itu pelet, apapun itu bentuknya pasti membutuhkan power kebatinan. Nah, di sini Iya kalau itu. betul gini. Banyak orang memisahkan antara apa yang dikatakan tenaga dalam dengan kebatinan. Padahal tenaga dalam itu ya kebatinan. Ya iya. Iya toh? Ya sudah, berarti kan pesugihan juga bagian dari tenaga dalam. Ya enggak. Dia kan menggunakan kebatinan. Ya iya. Kebatinan kan tenaga dalam. Enggak. Iya lah. Gimana sih? Pesugihan Iya. yang diperlukan adalah Tapi tingkat kebatinan seseorang. tidak bisa Betul. hanya membutuhkan itu Tingkat saja. kebatinan atau kebatinan seseorang diolah melalui proses pembelajaran tenaga dalam. Betul. Makanya dipahami dulu tenaga dalam itu apa. Kiraksa selalu bilang tenaga dalam itu bukan matahin besi. Tenaga dalam itu bukan matahin bukan lewatin api membara, bukan. Bukan, itu adalah proses pendidikan awal ketika kita mau belajar tenaga dalam. Sementara pemahaman tentang tenaga dalamnya itu sendiri atau ilmu tenaga dalamnya sendiri itu masih jauh dari proses itu. Makanya gini, banyak orang salah ketika ditanya apa itu tenaga dalam. Bukan silat. Bukan, no. Jadi silat itu apa? Kalau ada yang mau tahu tentang tenaga dalam, pembahasan Kiraksa Manggala tentang tenaga dalam, tonton channel YouTube-nya Kiraksa Manggala, bongkar tenaga dalam. Walaupun belum semua ya di situ ya. Itu banyak editan sih. Jadi kalau Jadi tetap harus masuk perguruannya Kiraksa Manggala. iya.
sama subscribe channel itu. Balik lagi, tapi tetap kalau bicara soal santet, oke. Gendam oke lah, butuh tenaga dalam. Iya. Tapi kalau kita bicara soal pesugihan, dia nggak bisa melakukan sebuah pesugihan tanpa bantuan dari luar. Itu menghayal ya, sama ngebohongin pasien. Ini ya Ratna, gue bilangin sama lu ya. Udah bilang kalau gue lagi di sini jangan lewat sini. Bandel banget lo. Sumpah kesel banget gue sama lu. Kan tadi gue WA. Boleh? Emang lo doang cari duit, gue juga cari duit nih dari YouTube. Ratna sama Desi yang baju merah tuh, Ratna itu yang bawa itunya tuh. Yang ini jangan dikat. Astagfirullahaladzim, jangan. Enggak, maksudnya tadi ada Ratna yang jangan dikat. Masukin. Ini aja bagus dia. Aduh, berisik banget si Ratna. Mana? Tadi sampai mana tadi? Nah, oke. Kalau dirimu bilang menyantet orang nggak bisa tanpa seseorang itu membangkitkan tenaga dalamnya dulu. Gue sepakat. Karena itu memang butuh power dari dalam dirinya. Iya. Melat, gue sepakat. Iya. Tapi kalau pesugihan nggak bisa. Bisa. Kurang sepakat. Harus. Enggak. Harus tidak sepakat. Oh, ya, harus karena sepakat. gini. Karena orang akan gini. Iya, kalian juga yang nonton pasti juga akan wah Kiraksa ngawur, Kiraksa ini segala macam. Ya udah, nggak apa-apa gitu loh. Kalau memang nggak paham sih, lebih baik sih memang ya dipelajari ya. Kiraksa bisa berbicara seperti itu pasti ada dasarnya, pasti ada ilmunya, dan pasti ada pembuktiannya tentang semua itu. Jadi nggak sekedar ngomong ngawur. Kalau Kiraksa ngomong ngawur, bubar lah. Saya pastikan yang nonton ini Roro, ya pasti juga orang-orang Tata Mataram. Dan ketika Kiraksa ngomong salah, ya bubarlah sudah Tata Mataram. Jadi apa yang Kiraksa bicarakan ini pastinya tentunya Kiraksa bicarakan nggak boleh salah, nggak boleh salah, nggak boleh salah. Tetap nggak Gitu. bisa. Kalau Jadi Helmika tidak bisa terima itu. harus Kalau dipertanggungjawabkan. Kalau dengan yang lain silahkan, yang lain disuruh diam mau. Kalau Helmika nggak pernah mau disuruh diam sama Kiraksa, Manggala. Ibu hamil mau begitu. Ya, gue mau berdebat dulu. Tetap. Nggak bisa. Apa? Gini, Roro. Nggak, Gini. ntar dulu. Kiraksa jelasin dulu. Kiraksa jelasin dulu dong. Nggak bisa begitu. Soal pesugihan nggak bisa. Lo nggak bisa melakukan sebuah pesugihan hanya bermodal dari tenaga dalam yang lo punya. Terus pakai Karena apa? lo harus mengadakan kontrak Kontrak apa? dengan mereka yang ada di sana. Caranya berkomunikasi dengan mereka menggunakan apa? Ya itu iya, tapi nggak cukup dengan itu doang. Jadi harus ada kerjasama dari luar. Iya, caranya kayak bekerja sama dengan mereka gimana? berkomunikasi. Caranya caranya berkomunikasinya gimana? Iya, tahu. Cara berkomunikasinya Pada gimana? intinya. Lewat apa? Apa yang digunakan manusia ketika mereka berkomunikasi dengan makhluk jin? Apa yang mereka gunakan? Kan tidak mungkin dengan bahasa verbal, tidak mungkin dengan berkomunikasi kayak kita telepon-teleponan, ya kan? Kayak kita ngobrol begini kan nggak mungkin. Iya. Harus ada kekuatan yang dimiliki Ada oleh kekuatan seorang tenaga supranaturalis, supranaturalis, praktisi spiritual untuk melakukan interaksi dengan Iya, itu jadinya gitu loh. Iya, ya. itu juga tahu. Ini channel Hera Elmika yang paling terheboh, terapa ini? Terkacau lah pokoknya ya. Kacau, ini belum aja pada terbalik ininya nih segala macam. Jadi tetap ada tetap. Jadi sebenarnya kita di sini tuh kesel ya, bukan tentang pembahasannya, tapi tentang yang lewat di depan. Berisik bener. Enggak, kalau itu aku juga tahu sih. Apanya? Truknya? Oh, enggak, apa? Nah, itu butuh tenaga dalam, iya. Iya, Tapi ya kan? kan juga butuh memang ada source dari luar yang lu ajak ngomong. Anak buahnya Direktur Garuda Indonesia tadi lewat. Dr. Herli, ya. Astagfirullah, Ratna Desi, ini gue bilangin sama lu ya. Sekali lagi lo, gue nggak mau tahu lagi nih. Kalau lo masih cari duit di sini,
Apa tadi? Sampai mana tadi? Sampai mana nih? Apa tadi? Apa? Atau iya, ah. nggak bisa cuma ngandelin tenaga dalam doang, tanpa lu ada. Kan tadi kan konteksnya kalau yang Roro tanya. Ntar dulu yang Roro tanya. Masalahnya kalau Yei hanya sekedar punya tenaga dalam, tapi Yei tidak bisa menemukan sumber yang mau Yei ajak kontrak, itu nggak bisa terjadi. Kan karena tadi itu harus melibatkan dua alam. Pelet bisa ya. Iya. Oke, tadi kan konteksnya kan ke situ. Jadi tenaga dalam itu bisa digunakan sampai ke arah sana, termasuk pesugihan. Nggak bisa gitu. kalau pesugihan. Termasuk pesugihan kan kira-kira nggak bilang pesugihan itu mutlak cuma menggunakan tenaga dalam kan enggak. Itu dia yang gue minta ralat. Iya kan gitu ya, dia sensitif banget ya Bung Mili mah begitu deh. Hanya Roro Elmika yang bisa gitu ya. Jadi pemirsa ya, jadi semuanya jangan itu coba-coba digigit loh. digigit. Tahu sendiri ya, saya sama Mbak Mijan kan berantem gitu loh, gimana gara-gara. Kalau sama Roro enggak, saya ngalah lah ya. Itu Roro jadinya, paham kan? Paham. Nah, kalau itu benar-benar gitu, maksudnya gitu. Jadi mulai sekarang jangan cuma berpikir bahwa tenaga dalam itu matahin besi. Nah, itu aja sih. Karena sebetulnya kalau yang tadi dibilang kayak pematahan besi dan lain-lain itu hanya sebagai wujud pembuktian yang memang bisa dilakukan atas munculnya kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri. Iya. Perubahan percaya diri dan perubahan mental itu penting. Nah, itu yang berubah pertama kali. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal tadi kan kita udah bahas nih Ki, yang penting-penting. Nah sekarang gue pengen nanya nih, mulai ngondek dari kapan? Masa yang begini bilang ngondek coba? Kapan Kiraksa pernah ngondek coba? Ya kalau sama Mbak Mijan begini seterusnya yang itu kalau main-main sama Mbak Mijan tuh ngondek-ngondekan mulu berdua. Kapan? Ngondeknya kapan Roro? Di luar layar. Di luar layar. Masalahnya gue tahu. Di luar layar. Di luar layar kalian pada berkondek. Enggak ada yang pernah ngeliat, enggak ada yang pernah punya bukti, enggak ada. Ini melihat. Kapan? Di mana? Enggak ada. Bosok Kiraksa ya yang ngajarin tenaga dalam ya kan, berbicara lantang. Masa iya sih ngondek? Caranya ngondek gimana coba ajarin coba. Perhatikan video berikut ini. Ratna, gue bilangin sama lu ya. Gue udah bilang kalau gue lagi di sini jangan lewat sini. Bandel banget lo. Sumpah kesel banget gue sama lo. Aduh, rusak dah. Udah ada rokok. Aduh. Ya ampun gue. Aduh ya Allah, beneran ya. Frustasi dari tadi. Closing. Jadi begitu ya. Jadi salam kenal buat kalian yang belum kenal Kiraksa. Jangan lupa follow akun Instagram Kiraksa juga. Ada ya Kiraksa Manggala yang mau kenal lebih dekat dengan Kiraksa. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Kiraksa. Ya, di like, di komen. Mau jadi haters juga nggak apa-apa. Mau ngebully juga monggo silakan. Terbuka boleh, lebar. Ya? Tidak akan pernah dilaporkan, tidak akan pernah dihapus. Bebas. Jadi itulah ngobrol-ngobrol santai aku dengan Kiraksa. Ya kurang lebih seperti itulah kegilaan kami. Kalau memang lagi ngumpul bareng. Betul. Terutama kalau kurang gila sih ini. Terutama kalau memang lagi nggak ada kamera, biasanya lebih gila lagi. Dan bohong saya nggak ngondek ya. Oke, sampai jumpa semuanya. Dadah. Jangan lupa buat teman-teman yang baru gabung di Elmika Project, like, subscribe, dan juga pasang lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan jadwal-jadwal dari Elmika Project yang lain. Elmika Project, this is what we do. Tamunya udah kabur duluan.